Let's start. Video kali ini aku akan membahas final boss dari series Kamen Rider Kids. Nah, kok bahas final boss? Nah, kenapa kok bisa aku bahas final boss? Ini tentunya banyak sekali perdebatan antara final bossnya di series Kamen Rider Kids itu buruk, bahkan bisa jadikan villain eh, Monster of the Week aja, villain of the week aja, jangan jadikan big boss villain, ya kan. Nah, di sini juga ada perdebatan sini. Nah, untuk Kamen Rider Kid sendiri, untuk final bossnya, itu Soeru itu sebenarnya bukan villain utamanya. Loh, kok bisa? Ini dia ngelantur. Oke, jadi aku akan ngelantur tentang final boss yang satu ini. Disclaimer terlebih dahulu, kalau video kali ini adalah no cut dan no edit. Dan kedua adalah video ini adalah my opinion, my perspektif dan pandangan. Jadi secara ngelantur. Oke, oke. Yang pertama adalah kenapa kok bisa Soel katakan bukan villain utama, mainkan adalah villain yang menurut aku itu adalah bisa dikategorikan villain yang bisa Swell itu bisa jahat, bisa baik. Alias tipenya villain ini adalah netral. Betul? Ya kan? Villainnya netral. Kalau kamu lihat series Kamen Kids, pada flashbacknya itu, Swell tuh menang flashback membunuh ibunya QS kan? QS. Nah, membunuh menjadikan patung. Itu dia. Lalu jadikan kayak desire Grand Prix ya, supaya memunculkan keinginannya. Gitu kan? Dan pada saat itu ibunya UGS mati itu ketika episode 38. Benar-benar mati, benar-benar hilang. Itu benar kan? Nah, concernku khawatirnya tuh bukan pada ibunya UGS. Masalahnya pada Swell ini. Nah, kenapa kok bisa uh, Swell itu kok bisa Mitsume ini menjadikan Mitsume ini menjadi patung. Terus diakhiri dengan membunuh lagi. Nah, itu dia masalahnya. Itu nggak diceritakan secara detail di seriesnya. Itu yang pertama. Itu yang pertama, kenapa kok bisa tipe netral villain. Yang kedua, Soel ini tuh tiba-tiba kok dia turun tangan untuk mengalahkan UQS. Pertama kan si Soel ini mengendalikan Niram kan, mengendalikan Niram supaya Niram ini ya melawan UQS kan. Niram kalah, lalu Soel menjadi Soel Geser kan, Soel Geser. Nah, kok bisa? Bisanya Soul Gazer itu setelah dikalahkan sama Kamen Rider Kids 9 itu hidup kembali. Alias kayak abadi gitu loh, abadi. Kok bisa gitu hidup kembali? Katanya kata-katanya dia tuh utopia atau distopia. Kamu bisa nggak si OKOS ini bisa mempertahankan utopianya atau kebaikannya dan distopianya atau keburukannya. Dan Soel telah memberikan rencana buruk pada OQS ini. Jadi OQS ini telah menjadi manajemen, ketua manajemen lah kayak kayak ketua manajemennya lah si OQS ini. Jadi si Soel ini menghancurkan rencana, menghancurkan mempertahankan dari OQS ini. Gitu. Nah, setelah itu muncullah Jito. Nah, Jito. Nah, kenapa kok Jito turun? Cek langsung video sebelumnya tentang final act apakah bagus atau tidak. Nah, itu coba cek videonya. Untuk setelahnya itu si Soel itu kan
kenapa kok bisa Jito kok bisa tangan kanan dari Jito ini. Dia juga gak dieksplor secara langsung Jito ini seperti apa. Nah, kita masuk ke Swell nih. Kok bisa Swell kok bisa menurunkan Jito? Rencana apa lagi dia lakukan? Nah, itu dia. Padahal si Swell ini kalau misalnya tung tangan terus, ini menjadikan final boss yang menurutku ya sangat-sangat keren. Final boss yang sangat mengerikan, sangat impress itu ya kan. Tapi entah kenapa, aku curiga kalau Swell ini itu adalah yang pertama. Ini tuh nggak jelaskan siapa sebenarnya Swell itu apa. Ya. Siapa sebenarnya Swell tuh nggak dijelaskan di seriesnya sama sekali secara detail. Cuma kita mikir aja gitu, mikir, wah Swell nih apa, Swell tuh apa, mengiranya tuh seperti apa. Jadi mengiranya itu, asumsinya tuh yang pertama adalah Swell itu adalah ayahnya Ukiyo-Ace. Itu yang pertama. Oke, yang pertama adalah Swell adalah ayahnya Ukiyo-Ace. Yang kedua, Swell itu adalah saudara dari Mitsume sendiri. Saudara adik atau kakak dari Mitsume sendiri. Yang telah gimana ya? Kayak berpisah lalu ingin mencari masalah keluarganya sendiri pokoknya. Begitulah. Terus dia menjadi apa namanya? Kutukan, dia menjadi ada topeng ya kan, bertopeng apa namanya? Menyamarkan wajahnya karena kenapa dia tuh karena kena kebakaran atau gimana itu nggak jelaskan, dan si Swell itu jadi game master pakai topeng misterius dan game master ya kan. Swell ini tuh dulunya tuh adalah game master, ini asumsiku aja. Yang kedua adalah Swell itu pertama kali adalah game master yang sangat sangat populer di zaman itu. Nah, nah dia itu ada orang nih yang menawarkan, bisakah aku menjadi game master lainnya nih ya kan? Bisa, kamu akan menjadi game master yang kedua nih. Berarti yang manajemennya adalah si Swell. Ketua manajemennya adalah Swell. Nah, itu dia. Nah, si Swell ini itu sebenarnya adalah yang ketiga, eh, ayahnya si Ukyo Ace. Ada aku udah singgung ya. Ayahnya Ukyo Ace. Terus yang kedua itu pencipta Game Master. Yang ketiga adalah pencipta Desire Grand Prix. Bukan pencipta Mitsume menjadi patung. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling aku kecewa. Di seriesnya itu dia hanya mengcopy Kamen Rider villain. Kamen Rider yang kategorinya villain kayak Kamen Rider Regat dipakai lah sama Swell menjadi Kamen Rider Regat Omega, Kamen Rider Gezer. Kalau dipakai Swell, Kamen Rider Swell Gezer. Itu kenapa si Swell ini nggak memakai the new Kamen Rider? Itu dia. Formulanya itu mesti kayak gimana gitu ya, kurang bisa mendalami Kamen Rider baru, villain, lebih wah gitu nggak ada. Ada ingat si Swell itu benar-benar nggak terpakai dengan baik secara villainnya ya, nggak terpakai dengan baik. Masih abu-abu. Ini villain apa bukan? Mau aku apa maki-maki tapi benar-benar villain gitu loh. Terus si si Swell ini kenapa kok bisa memberikan kesempatan untuk Ukyo Ace? Ini di awal-awal seriesnya kan memberikan kesempatan lah US. Kalau SOS pernah menang terus, pernah juara terus, game terus. Ini soal ini siapa? Nah itu dia. Kan tahu sendiri lah di seriesnya kan US itu siapa, secara detail itu apa. Cuman
yang paling masalah tuh bukan UQS, karena UQS tuh secara detail gamblang sudah dijelaskan di seriesnya secara full. Masalah villainnya, ya kan jelas cuma Beroba, terus Kekera, terus Kyun, apalagi Archimedel. Padahal Archimedel berpotensi sebagai villain utamanya, padahal nggak jadi. Oh, siapa lagi? eh Daichi, Daichi kan, yang Night Sparrow itu berpotensi sekali sebagai villain. Terus Keiwa Sakurai, Sendiri Rider. Ya mau mana lagi Sendiri Rider, ya kan? Yang ingin menjadi villain. Nggak ingin kan? Nah itu dia. Nah, gimana kok bisa Soel ini tuh kok bukan villain? Nah ini dia dari singkat dari awal ya. Kenapa kok Soel ini kok bukan villain sebenarnya ya? Nih. Ya berasumsi ini menurutku ya. Yang pertama adalah kenapa Soel itu bukan main villain, big boss villain, bukan villain utamanya. Kok bisa? Kok bisa? Ini dia. Ini menurutku gak jalan secara detail di seriesnya, di spin off-nya nggak secara detail, di movie lain-lain juga nggak secara detail, masih harus dieksplor lagi. Sorry. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah series Kamen Rider Kids perlu ada spin-off lagi atau movie-nya lagi atau ini ya, atau season kedua adalah untuk menjalankan prequel. Jadi yang kita lihat tuh hanya prequel dari series Kamen Rider Kids, bukan sequel. Ya kalau misalnya season 2-nya adalah sequel, ya mohon maaf nih ya, ya sampah, kurang, ya kan? Ngomong apa lagi itu dia. Aku nggak bisa jawab secara detail di sini. Cuman secara asumsinya itu bahwa Soel itu ya bukan villain, melainkan dia netral, netral. Itu aja. Siapa tahu nanti di spin off atau yang keduanya tuh memperjelas lagi bahwa Soel itu adalah, ternyata Soel itu adalah kayak dari OKOS, ya kan? Terus yang kedua adalah si Soel ini ternyata mempunyai uh, etika yang baik, etikat yang baik lah, punya punya tujuan yang baik lah. Kamu tuh kayak film Thanos kan, Thanos tuh punya tujuan yang baik, tapi dengan cara yang begitu begitu kurang gimana, begitu kotor. Thanos ya kan, tujuannya emang baik Thanos, tapi caranya itu loh, kok gini, ya kan? Kok chaos, ya kan? Chaos dan itu juga. Terus siapa lagi? Kang the Conqueror, ya kan? Sama lagi tujuannya baik tapi caranya itu salah. Jadi Suel tuh sebenarnya tujuan Mitsume menjadi patung itu adalah baik karena tidak bertemu dengan Ukyo Ace atau Ace-nya kan itu kan. Terus yang kedua adalah caranya si Suel itu salah. Kenapa kok bisa salah? Salahnya di mana salahnya? Salahnya itu adalah ya kenapa kok Mitsume jadi patung? Itu yang pertama. Yang kedua itu kenapa Suel itu tidak mempertahankan apa caranya tuh di share Grand Prix. Kenapa harus turun tangan langsung di waktu itu? Padahal waktu itu di waktu sebelum debut Kids 9, aku harapanku ya, Niram itu adalah sebagai villain cadangan lah. Villain sebelum Swell. Jadi Swell tetap di sana pantau, sedangkan si Niram itu adalah villainnya. Jadi lagi-lagi si Swell ini apa Anthony terus menjadi villain, jadi setiap tarung
Niram kalah nih. Baru Swell turun dan jadi jahat, lebih megar dan lebih oke. Nah, kalau begini berarti Swell adalah bukan villain. Bukan big bad villain, big boss villain. Itu dia. Itulah mengapa OKOS mudah sekali mengalahkan Swell. Dan mudah sekali dipengaruhi oleh Swell. Kamu lihat ya di akhir episode 48 itu si OKOS kan nggak berani tuh menyerang Swell kayak, oh aku tahu nih pasti cara ini pasti akan terjadi ya kan. Lalu Swell mati dan jadi dewa. Berarti OKOS tahu cara ini ya kan. Berarti Swell dan OKOS ini memiliki apa ya, pandangan yang sama, mempunyai rencana yang sama dan rencana yang tahu. Oh kaget nih berarti si Swell tuh telah melakukan hal ini di dalam diriku, dalam UQS begitu. Tahu berarti UQS kan. Berarti aku tahu nih kau melakukan ini ya kan. Saya bilang UQS bilang, nah berarti tidak langsung tahu rencananya. Nah itu dia. Jadi gimana si kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Swell bukan villain utama. Nah, siapa villain utamanya di series kemarin Kids ya? Nggak ada. Ya, nggak ada villain utamanya. Jadi villain utamanya cuma ya gitu-gitu aja. Kayak monster of the week aja gitu. Terus yang kedua adalah mengapa nggak diperlihatkan ayahnya UQS? Itu belum ketahui kan. Terus yang ketiga, kenapa kok rela banget UQS itu mati? Di saat itu ya kan. Pada saat ketika kehilangan kekuatan, si QS kan kamu lihat di scene terakhir episode 48 yang menjadi apa namanya manusia itu kan nggak bisa apa-apa tuh kan, nggak bisa jadi Kamen Rider, nggak bisa menjadi apa namanya wujud gimana pun, padahal dia sudah tahu rencananya seperti apa. Nah berarti si OQS itu sebenarnya tuh bisa menyerang Swell dengan tangan kosong. Kenapa kok dia nggak jalan seperti tangan kosong kayak Papi Book itu dengan tangan kosong? Padahal dia rela bahwa dia tahu rencana dia tuh seperti apa, ya kan? Ini ya, Swell itu sebenarnya adalah satu villain yang menurutku adalah bukan mediocre, bukan cakep, bukan sampah, bukan perfect. Loh, kok bisa? Kok gak bisa semuanya? Ya, karena Swell itu bukan villain. Bener-bener bukan villain. Ya kan? Itu cuman adegan gimana? Cuman rekayasa. Jadi Swell sama OQS cuma adegan rekayasa. Ini adalah fiksi, di dalam fiksi, ya kan? Ada lo series kan, Kamen Rider Kids kan futuristik kan, ada Game Master futuristik, Battle Royale, kan fiksi kan itu. Nah fiksi itu ada fiksi lagi, fiksi ada fiksi lagi, ada fiksi lagi. Nah jadi ya, jadi si Swell itu adalah benar-benar bukan villain, ya kan? Villainnya dia itu adalah masalah penciptaan, ya kan? Atau the problem of penciptaan itu apa? Ya penciptaan lah, the beginning lah, pokoknya awal mulanya lah, masalah di awal mulanya itulah, the problem of beginning, masalah utamanya di awal mulanya itu, awal mula OQS, awal mula Swell, awal mula villainnya, itulah. Kenapa kok kalau misalkan ya, kita kan digacatkan lawannya kan si daging gigis sama-sama penciptaan kan. Kalau Kidsnen melawan daging gigis, yang menang siapa ya? Seri. Itu baru seru tuh hallnya kan. Seru. Seri.
Oke, jadi kesimpulan terakhir nih ya, kesimpulan kedua nih ya. Berarti sudah simpulkan bahwa Swell itu benar-benar bukan villain sama sekali. Itu menurut aku. Oke, itu aja. Nanti ada video berikutnya. Bukan Swell, itu gimana. Nanti masalah villain, villain Kamen Rider. Oke. Aku nggak janji seperti itu ya. Tapi coba aja di video berikutnya. Bye.